Sahabat, pernahkah ada orang yang mencaci Anda dan menuduh Anda dan mengatakan, dia mah bisanya ngomong doang? Ya, tentu dalam situasi itu tidak nyaman ya kalau itu terjadi pada diri kita. Apa respons kita? Diam saja atau membalas? Jawabannya tentu saja jangan dibalas dong ya. Kalau kita tahu itu tindakan tidak terpuji, ya jangan ditiru. Kalau kita balas, artinya level kita sama rendahnya dengan level dia. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau cara menyikapinya masih kampungan? Justru harus kelihatan bedanya dong antara orang yang beradab dan yang biadab. Nah, ada 5 hal yang bisa kita sharingkan ya pada kesempatan ini untuk menenangkan diri. Yang pertama, kita hendaknya bersyukur pada Tuhan, bukan kita orang yang mencaci maki itu. Ya, ibaratnya nih, kalau kita kemalingan, kita bersyukur bukan kita malingnya, kita hanya korban gitu. Ya, malingnya itu siapa? Dia adalah orang yang sedang kepepet. Karena kalau masih punya pilihan, masih ada jalan, belum tentu dia mau maling. Jadi kita bersyukur kita tidak berada dalam posisi yang sulit seperti itu. Kedua, kita melihatnya sebagai sebuah pembelajaran. Karena ada loh pelajaran penting dari orang yang mencaci maki kita itu. Coba lihat dan pelajari reaksinya. Oh, begitu toh orang yang kehilangan kendali dan menuduh orang seenaknya sebelum tahu fakta-faktanya. Oh, begitu toh reaksi orang yang khilaf, lupa diri, dan melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Pasti dia akan malu sekali kalau dia sadar betapa buruknya tindakan ini. Kalau boleh memilih, lebih baik jadilah pihak korban. Karena perasaan yang muncul adalah sedih. Dan sedih bisa hilang seraya waktu berlalu. Tapi kalau kita jadi pelaku, perasaannya adalah menyesal. Dan perasaan ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Hal ini bisa menimpa siapa saja. Kebetulan terjadi pada diri saya hari ini. Tapi apakah ini kebetulan? Nah, poin ketiga kita ya adalah quotes yang mengatakan never stop learning because life never stop teaching. Jadi, mengapa kejadian ini terjadi pada saya? Apakah jangan-jangan ada pembelajaran yang harus saya terima? Atau mungkinkah saya sedang ujian? Semua orang bisa saja mengatakan saya sabar, tapi mengetahui belum tentu bisa. Tahu ini namanya mobil, tapi bisa nggak nyetir? Kan gitu. Orang yang tahu kesabaran belum tentu bisa sabar ketika kesabarannya diuji. Nah, ini sangat menarik karena kita bisa melihat hal ini sebagai sebuah latihan atau bahkan sebagai sebuah ujian praktek kelulusan. Bagaimana kita tahu otot kesadaran kita itu sudah cukup kuat kalau tidak dilatih? Kalau boleh saya tambahkan, orang yang mencaci maki Anda itu adalah orang yang istimewa. Orang yang normal biasanya nggak akan menuduh dan menghakimi orang lain dengan sewenang-wenang. Hanya orang-orang yang istimewa yang bisa melakukannya. Kalau kita hanya berinteraksi dengan orang yang normal, ini tidak akan memberikan pelajaran karakter apapun. Justru orang-orang istimewa seperti ini dapat membuat kualitas diri kita teruji dan akhirnya menjadi semakin baik. Orang-orang itu adalah guru. Mereka jangan dijauhi. Kita harus belajar dari mereka. B.J. Habibie pernah mengatakan, ketika seseorang menghina kamu, anggaplah itu sebuah pujian. Bahwa selama ini mereka menghabiskan waktu untuk memikirkanmu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Jadi teman, jangan takut dengan teguran. Ya, mereka memberikan masukan kepada kita dan ini tidak berbahaya gitu. Ini adalah sesi coaching gratis untuk kita. Kalau kita mau meningkatkan diri kita, kita harus mau terbuka terhadap kelemahan kita. Keempat, apakah yang dikatakan mungkin ada benarnya? Kalau benar emangnya kenapa? Kan selama kaki masih napak di atas tanah, kan artinya kita gak sempurna gitu. Ciri orang yang tidak sempurna adalah kesalahan. Jadi terima saja apa yang dikatakan. Jangan-jangan ada peringatan di sana supaya lain kali saya bisa memperbaiki diri. Apapun yang orang tuduhkan kepada kita, sahabat,
ternyata masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa yang kita perbuat. Coba deh kalau berani. Ambil secari kertas dan tulis semua dosa, semua tindakan memalukan yang pernah kita perbuat, tulis semuanya. Lalu bandingkan dengan apa yang dituduhkan kepada kita. Wah, itu mah nggak ada apa-apanya ketimbang dosa dan aib yang kita sembunyikan. Kelima, reaksi kita menunjukkan kualitas diri. Apakah hati saya masih baik? Orang bilang, padi itu semakin berisi semakin nunduk. Ketersinggungan adalah masalah ego. Orang yang egonya tinggi cepat tersinggung. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Hah? Saya ini. Wah, itu ego yang berbicara. Kita harus belajar untuk rendah hati. Ada sabda Tuhan yang mengatakan, kalau kalian sudah melakukan semua yang ditugaskan, katakan, kami ini hanya budak yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang jadi kewajiban kami. Bahkan Yesus pernah mengatakan, saya tidak bisa lakukan inisiatif apapun tanpa melihat apa yang Bapak saya ajarkan kepada saya. Wah, itu teladan yang luar biasa. Sahabat, demikianlah 5 nasihat ini saya berikan dalam sesi sharing kita hari ini. Yang manakah yang paling cocok buat teman-teman? Mungkin boleh share di kolom komen di bawah ini. Terima kasih.